Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, siswa-siswi MTS Nurul Huda Mereng? Karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya pembelajaran kita lalui dengan daring ya, dalam jaringan. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Isnaini Ziarah, biasa dipanggil Bu Is. Saya mengampu pelajaran fikih di kelas 7. Kalian bisa merangkumnya dan menuliskannya di buku catatan kalian masing-masing. Untuk pelajaran yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang toharoh. Mungkin kalian sudah pernah mengetahui atau pernah mendengar atau bahkan pernah mempelajari di SD atau di MI tentang toharoh. Apakah toharoh itu? Toharoh adalah bersuci. Secara bahasa, toharoh artinya bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas maupun najis. Sedangkan pengertian toharoh secara istilah, toharoh adalah membersihkan diri. Diri itu berarti tubuh kita, terus pakaian, tempat, dan benda-benda yang ada di sekeliling kita, dari hadas, dari najis, dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Ya, jadi kegiatan sehari-hari kita dari mandi, dari membersihkan benda-benda di sekitar kita itu dalam syariat Islam ada ketentuannya. Ya. Jadi bersuci ini kedudukannya sangat penting karena dapat mempengaruhi suatu ibadah. Contoh, tadi pengertian dari toharoh adalah membersihkan pakaian. Jika cara kita membersihkan pakaian itu salah, ada bersih tetapi belum suci, maka itu akan mempengaruhi ibadah yang kita lakukan. Ibadah kita menjadi tidak sah. Nah, itu pengertian dari toharoh. Selanjutnya macam-macam bersuci. Bersuci ada dua macam. Yang pertama bersuci secara lahiriah dan yang kedua bersuci secara batiniah. Bersuci secara lahiriah yaitu kita bersuci dari najis dan juga dari hadas. Dari najis berarti umpamanya kalian menyentuh najis, kotoran hewan atau kotoran kalian sendiri, nah itu kita wajib menyucikannya ya. Bersuci dari hadas berarti seperti berwudu dan mandi. Sedangkan bersuci batiniah yaitu kita membersihkan jiwa kita, hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti perbuatan maksiat, syirik, dengki, iri, hasud, riya, dan lain sebagainya yang bisa mengotori hati kita. Itu yang namanya bersuci. Kita lanjut, masih dalam bersuci. Dasar hukum bersuci itu yang pertama, dasar hukum ini berarti dalil ya. Dalil bersuci itu yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ya, itu. Selanjutnya ada juga dalam surat Al-Maidah ayat 6.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, faghsilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajahmu, wajah kalian, wa aidikum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, wamsahu, dan sapulah, usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan kedua kakimu, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan apabila kamu dalam keadaan junub, fattahharu, maka mandilah. Itu dalil dari bersuci. Ya, itu dalil dari bersuci. Sekarang kita bahas tentang alat bersuci itu apa? Alat bersuci itu ada dua. Yang pertama, benda cair. Benda cair itu berarti air. Dan yang kedua, benda padat. Benda padat ini ada batu, ada kayu, ada daun, kertas bisa, genting juga bisa, itu ya, tisu juga bisa. Itu benda padat jika kita tidak menemukan air. Selanjutnya tadi alat bersuci ada air, ya. Air itu ada berapa? Pertama yaitu air suci mensucikan. Macam-macam air ini, ya. Karena air itu banyak, jadi kalian harus tahu mana air yang boleh digunakan untuk bersuci dan mana yang tidak boleh. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Tohir, mutohir. Air suci mensucikan itu apa? Apa saja? Atau pengertiannya dulu. Air suci mensucikan adalah air yang diperbolehkan untuk diminum. Nah, ini contohnya. Ini air keran atau air, ya. Ini air suci mensucikan. Air ini boleh saya minum. Dan air ini juga boleh saya gunakan untuk mencuci tangan. Mencuci tangan itu termasuk kategori bersuci. Atau untuk istinja juga boleh. Ya, untuk bersuci intinya. Boleh. Ini namanya air suci mensucikan. Nah, air suci mensucikan ini air apa saja? Yang pertama air hujan. Nah, air hujan, mungkin kalau hujan-hujanan ya, itu suci. Membuat tubuh kita jadi suci. Terus yang kedua ada air yang mengalir dari mata air. Entah itu air terjun, ya. Terus air laut. Ada air sungai, ada air sumur. Air sumur, ya. Mungkin setiap rumah memiliki sumur. Ada air salju dan juga ada air embun. Nah, itu air yang boleh digunakan untuk bersuci, boleh diminum, boleh untuk mandi, boleh untuk mencuci baju, boleh untuk mencuci apapun. Itu air suci dan mensucikan. Yang kedua, ada air suci tetapi dia tidak bisa mensucikan. Loh, kok bisa? Kan suci. Kenapa tidak boleh untuk bersuci? Jadi air ini boleh diminum, tetapi dia tidak diperkenankan untuk bersuci. Contohnya apa? Ini tadi kan air suci mensucikan, ya. Jika air ini saya
campurkan dengan sirup. Nah, maka air ini berubah warna dan rasanya juga berubah, warnanya juga berubah, dan namanya air sirup. Boleh diminum air sirup? Boleh. Tetapi apakah air sirup boleh digunakan untuk bersuci? Tidak. Masa kalian mohon maaf buang air kecil bersucinya memakai air sirup? Nah, kan manis, iya kan? Nah, itu. Ada air sirup, ada air teh, ada air kopi, ada air buah-buahan yang dari kelapa, ya, itu suci. Kita boleh mengkonsumsinya, boleh meminumnya, tetapi tidak diperkenankan untuk bersuci. Itu yang air kedua. Macam-macam air yang ketiga yaitu air mutanajis. Mutanajis berarti air yang sudah terkena najis. Air yang sudah terkena najis ini kan air suci mensucikan, ya. Terus seandainya kita anggap ini najis, kita anggap ini najis, kita masukkan. Umpamanya anggap saja itu kotoran cicak, ya, masukkan, kena kotoran cicak. Walaupun airnya masih bening, walaupun airnya tidak berubah warna, baunya juga tidak berubah, tetapi air ini termasuk air yang najis, sudah tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh untuk bersuci, berarti harus dibuang, ya, untuk menyiram tanaman sajalah, ya. Ini yang dimaksud air mutanajis itu. Tetapi perlu kalian ingat, ada air yang apabila terkena najis itu tidak najis. Loh, ada. Ini kan airnya cuma segelas, jadi terkena najis langsung najis. Apalagi segelas 1 ember juga bisa najis. Nah, air yang terkena najis kok tidak najis, itu adalah air yang jumlahnya banyak, ya, sekitar 200-an liter lah, ya, 200 liter itu kalau terkena najis, kemasukan bangkai tikus, kemasukan bangkai cicak atau bangkai hewan apapun, air itu tidak akan najis selama warnanya tidak berubah, baunya juga tidak berubah, rasanya juga tidak berubah. Tapi kalau rasa dan baunya sudah berubah, warna juga sudah berubah, walaupun airnya banyak, maka tetap najis. Makanya air sungai itu suci. Sungai itu kan bukan hanya di tempat kita, ya. Dari atas ke bawah, pasti di atas itu banyak orang yang mencuci, banyak orang yang mungkin buang air, ya, mencuci najis dan lain sebagainya. Kan pasti larinya ke bawah. Nah, kita yang berada di bawah berarti kan airnya tercampur, tetapi air itu tetap suci karena air sungai kan banyak sekali, nggak mengubah najis-najis yang tadi hanyut itu, tidak mengubah warna dan bau dari air sungai. Makanya asik kalau kita bisa, rumah kita dekat dengan sungai, kita itu dalam menyucikan apa-apa itu nggak ragu, insya Allah langsung suci. Selanjutnya ada air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang kurang dari 2 kula dan bekas pakai atau telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warna. Contoh ini, ya, contoh, ya. Ini air suci, ya, ini airnya suci. Terus saya gunakan untuk cuci tangan. Nah, air ini berubah menjadi air mustakmal.
Nah, air mustakmal ini berarti airnya sudah tidak sehat, sudah mengandung kotoran yang tadi dari tangan saya. Ya, bisa jadi naudzubillah ya, bisa jadi mungkin ada bibit penyakit. Makanya air yang mustakmal ini sudah dipakai ini tidak diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Air mustakmal. Jadi umpamanya kayak kalian umpamanya apa? Biasanya itu kalau makan bareng-bareng ya, cuci tangannya itu di baskom, di kobok. Nah, itu sebenarnya sudah mustakmal, itu nggak boleh. Ya. Itu. Atau kalian mandi terus pakai bak, kaliannya masuk ke baknya, berendam di dalam bak. Itu airnya mustakmal. Nah, apalagi tambah kalian pakai sabun dan lain sebagainya, kan airnya tambah berubah warna. Wong belum berubah warna saja sudah mustakmal. Nah, ketika kalian mandi seperti itu, kalian harus menyediakan 1 ember untuk bilas terakhiran ya, biar tubuh kalian suci. Dan yang kelima ada air musyamas. Musyamas yaitu air yang makruh untuk bersuci. Kenapa? Karena air ini air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana, ya, atau penampungan selain dari emas dan perak. Nah, itu adalah untuk pertemuan awal kita dari pengertian bersuci dan alat-alat bersuci. Silahkan nanti dirangkum di buku catatan kalian ya. Jadi kalian dalam merangkum sambil lihat video. Untuk absensinya silahkan kalian subscribe dan tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar, itu sebagai tanda absensi kalian. Terima kasih, sampai di sini dulu untuk materi pertama kita. Semoga kita selalu diridhoi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.